Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Ya, Eh, Bagaimana kabarnya Ya. Bu Agustin dan Pak Septian? Alhamdulillah baik Bu, puasa hari pertama insya Allah lancar. Ya baik Bu, ini suaranya putus-putus di saya Bu. Oh iya, semoga nanti lancar ya Bu ya di pas kita Ya amin. prakteknya. Nah, sebelum kita mulai, ini saya berperan sebagai observer dan akan menanyakan dulu ke Pak Septian. Baik, Apa yang akan Bapak kembangkan di kegiatan coaching kita hari ini? nah, Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? baik. Pada kegiatan coaching kan ada tiga hal yang perlu kita kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, saya masih merasa kekurangan di pertanyaan berbobot. Jadi kali ini saya ingin mengembangkan di pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot ya. Ya, betul. Apa indikatornya dari Bapak nanti akan melakukan ini? Ya, indikator yang saya tetapkan adalah ketika saya menanyakan sesuatu, yang merespon tidak menanyakan ulang apa yang sudah pertanyaan saya ucapkan seperti Ibu. Selain itu, juga dapat menggambarkan gambaran keseluruhan seperti itu, yang indikator yang saya tetapkan. Oh iya Pak, terima kasih atas apa yang Bapak sampaikan. Ya, Untuk itu, dipersilakan Bapak dan Bu Agustin untuk melakukan proses coaching. ya. Silakan Bu Ya, Sri, terima kasih dengan Bu. situasinya saya di kelas Oh iya Pak. nyamperin. Assalamualaikum Pak Septi. Waalaikumsalam Bu Sri, gimana kabarnya Bu? Sepertinya sedang ada masalah ya hari ini ya Bu Sri. Ya betul sekali Pak Septi. Ini saya agak bingung nih Pak. Ya, bingung gimana? Bagaimana ada waktunya kan Pak ya untuk Ya kita ada ngobrol-ngobrol? silakan ya. Ya terima kasih Pak Septi. Ya, Nih saya mau curhat nih terus terang ya, aja Pak Septi bahwa kemarin saya ya, sudah disupervisi sama kepala sekolah saya. Nah, untuk itu beliau mengatakan bahwa catatannya saya masih kurang dalam rubrik penilaiannya kurang lengkap gitu, Pak. Kan saya di kelas kemarin praktik mengajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tapi rubrik penilaian yang saya gunakan masih seperti RPP materi yang biasa gitu, Pak. ya, Nah, untuk itu eh, saya berinisiatif datang ke Bapak, ya. bagaimana Pak ya saya menemukan solusi masalah tersebut gitu Pak. Baik Bu, mudah-mudahan Bu Sri datang ke orang yang tepat ya Bu. Nah, pada Amin. sesi kali Ya. ini apa atau capaian apa yang Ibu ingin dalam sesi percakapan kali ini Bu? Apa tujuannya? Yang saya inginkan Pak, Ya, ya saya menemukan solusi ya, untuk dapat membuat rubrik penilaian yang baik sesuai dengan materi berdiferensiasi tersebut Pak. baik, baik Bu. Jadi tujuannya adalah kita membicarakan ini Ibu dapatkan solusi ya. Sedangkan masalah Ibu itu adalah tadi kemarin sudah disupervisi, kemudian kurang dalam rubrik penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Sedangkan Iya, RPP yang telah Ibu buat itu dipandang seperti RPP biasa oleh kepala sekolah. Betul seperti itu Bu. Nah, iya betul, kira-kira betul begitu Pak Septi. ya. Kemudian kira-kira upaya apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Tentunya kan di sekolah saya banyak rekan sejawat, Pak ya. Ya, betul. Saya akan konsultasi dengan rekan sejawat, kemudian saya akan mencari di internet gitu, Pak, Ya, bagaimana cara membuat rubrik penilaian berdiferensiasi tersebut. ya. Jadi yang akan Ibu lakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah yang pertama adalah eh, berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian mencari sumber Iya referensi di betul. internet ya, Bu. Nah, kapan rencana tersebut akan Ibu lakukan? Iya betul. Besok, Pak. Insya Allah besok saya akan melakukannya, Pak.
Kemudian setelah mendapatkan hal tersebut, solusi lah katakan seperti itu, apa yang Ibu pikir bisa menjadi langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan itu, Bu? Nah, saya akan mempraktekannya gitu Pak di kelas, mempraktekkan ulang gitu. Kemudian saya akan membuat rubrik penilaian yang sesuai pembelajaran berdiferensiasi tersebut gitu Pak. Apakah saya sudah bisa atau belum, dan saya akan menanyakannya kembali ke kepala sekolah apakah yang sudah saya lakukan betul atau tidak begitu Pak. Ya, jadi akan hari berikutnya ya akan melakukan hal tersebut ya, Bu. Iya, Kemudian iya siapa Pak. yang bertanggung jawab atau mungkin ada yang bisa ingin membantu Ibu, yang bisa membantu Ibu itu siapa selain Ibu sendiri yang bisa bertanggung jawab? Iya, Pak. Saya akan meminta penilaian kembali dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dan saya akan berkolaborasi mempraktekannya di kelas dengan siswa gitu, Pak. Ya. Kemudian satu lagi Bu, indikator keberhasilan apa yang Ibu harapkan dalam perbaikan tersebut? Ya, mudah-mudahan hasil anak dapat nilai belajar anak dapat meningkat, Pak, dari Ya, hari-hari sebelumnya dengan ya, pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dan anak lebih senang lagi dalam belajar gitu, Pak. ya. Baik. Terima kasih Ibu telah ini disampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah Ibu adalah kurangnya rubrik penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Ibu punya rencana aksi bahwa akan membuat lebih belajar banyak lagi melalui teman sejawat, kemudian mencari sumber di internet, kemudian rencana ke depan Ibu minggu depan akan menyusun rubrik kembali tersebut, kemudian dipraktekkan kepada anak ya Bu. Ya. Iya, betul, Pak. Betul, Ya, Pak. kemudian Ibu sendiri juga yang telah bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut, kemudian dibantu rekan-rekan yang lain, bukan seperti itu, Bu? Iya, betul. Ya, Betul, Pak Septi. ya. Nah, bagus sekali, Bu. Mari kita setelah ini, mari kita buat jadwalnya seperti apa, kemajuannya, dan mencari solusi lain jika solusi tersebut belum tercapai seperti Ibu. Iya, iya betul sekali Pak Septi. Terima kasih ya atas Ya, waktunya yang sudah diberikan pada saya. ya. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan senang bisa memberikan pencerahan kepada Ibu dan juga memberi saya banyak wawasan tentang masalah yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Mari, Bu, kita istirahatnya sudah selesai. Mari kita lakukan aktivitas berikutnya, Bu, di sekolah kita. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, terima kasih kepada Pak Septian dan Bu Agustin yang sudah melakukan proses coaching. Dari yang saya amati tadi, untuk kompetensi yang ingin diamati Pak Septian dan ingin dikembangkan, tadi saya sudah melihat dari proses coachingnya untuk alur tirtanya juga sudah muncul, Ya, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Septian sampaikan. Kemudian kompetensi yang Pak Septian inginkan tadi yaitu dari membuat pertanyaan yang berbobot ya, sudah nampak ya Pak ya. ya. Dan Bu Agustin juga tadi enjoy menjawab. Jadi diskusi proses coachingnya ini berlangsung secara enjoy ya. Nah, Kemudian mungkin ini saya ingin menanyakan ke Pak Septian ke depannya, kira-kira setelah setelah kita melakukan proses coaching tadi, ya. kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lebih lanjut? Karena untuk mengajukan pertanyaan bobot sepertinya sudah Bapak kuasai gitu ya. Baik. Terima kasih Ibu Bu Anti sebagai observer. Jadi kompetensi berikutnya yang ingin saya tingkatkan adalah kehadiran secara penuh, Bu. Karena saya tadi merasa kurang mendengarkan dengan rasa ya yang kemarin kita bahas materi mengenai rasa. Saya melihat kehadiran kompetensi tersebut belum hadir pada diri saya sepenuhnya seperti itu, Bu. Iya Pak, semoga Bapak dan mungkin Bu Agustin nanti ke depannya juga bisa mempraktekkan
kegiatan coaching ini ya dengan lebih baik dan kompetensi yang eh, harus dimiliki oleh kita di tiga Ya. kompetensi, yaitu kesadaran penuh, mendengar aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot juga bisa kita kuasai. Ya. Terima Terima kasih atas proses coachingnya, atas kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Septi sama Bu Musrianti? Gimana? Sehat? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu untuk melaksanakan coaching ya Bu ya, Pak Septi. Nah, di sini sekarang yang akan menjadi coach adalah Bu Musrianti ya Bu. Iya, Ya, dan yang menjadi coachee adalah Pak Septian ya. Ya, betul. Nah, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Mus bahwa kira-kira kompetensi inti dari coaching tersebut apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? untuk kompetensi coaching dari yang tiga itu, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk saat ini yang ingin saya kembangkan mungkin ini kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, untuk poin 1 dan poin 3 Bu ya. Iya, Ya, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. iya. Kemudian Ya, baik. Pak Septian sampai. tengah jalan gimana? Ya, baik. Baik sekali Bu Mus. Nah, untuk alur coachingnya itu kita menggunakan alur tirta ya Bu ya. Jadi Iya. kita harus memperhatikan alur tirtanya tersebut. Mana Ibu, kita buat link baru aja ya, Ibu Tia kayaknya. Oh, Udah gimana masuk. Pak? Halo, ya, dilanjut silakan. Lanjut apa awal lagi Pak Septi? Dilanjut Bu, dilanjut. Tadi muter yang video Dilanjut. yang tadi. Oh ya. Benar. Ya, untuk percakapan coaching tersebut kita harus memperhatikan alur tirta, alur tirtanya ya Bu ya. Iya, Dan nanti insya Allah. iya. Untuk itu saya persilahkan untuk memulai kepada Ibu Mus dan kepada Pak Septi, silahkan. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Septian. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kelihatan sedang sibuk sekali ya Bu. Enggak juga sih, Pak Septian, ada perlu apa? Ya ini Bu, kemarin kan saya disupervisi sama kepala sekolah. Saya kan kemarin membuat program literasi anak buat meningkatkan literasi kepada anak begitu Bu. Nah, dalam kegiatan tersebut ternyata hasilnya kurang maksimal Bu. Oh gitu. Jadi yang kekurangannya Pak Septian lihat di mana? Nah, kekurangan yang saya lihat mungkin dari sumber bacaannya Bu, kurang menarik. Selain itu juga bukunya masih buku yang lama gitu, belum update gitu bukunya. Oh gitu. Jadi masalahnya apa? Sumber bacaan gitu ya, yang Ya, sumber mungkin belum bacaannya. up to date dan akhirnya kurang menarik untuk siswa ya. Ya, Nah, betul. tujuan yang ingin Pak Septian nanti akan capai setelah pembicaraan kita ini apa ya kira-kira? Dalam pembicaraan ini saya tentunya sangat berharap dapat menyelesaikan permasalahan saya Bu, yaitu bagaimana meningkatkan literasi anak ketika dalam kelas saya terutama. Oh iya, permasalahan Pak Septian tadi ingin meningkatkan literasi anak ya. Kelas Betul. berapa ya Pak Septian mengajarnya? Kelas 5 Bu, kelas 5 SD saat. Oh, kelas 5. Oh ya, kalau kelas 5 mungkin udah bisa kita biasakan ya kegiatan literasi ini. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Septian emang apa ya terkait dengan tadi
kegiatan literasi ini? Ya, permasalahan utama adalah anak-anak kurang tertarik itu karena salah satunya sumber bacanya kurang menarik. Kemudian cerita-cerita atau buku-bukunya udah lama begitu. Hmm, Terus apa ada hambatan yang Pak Septian alami itu selama melakukan itu di kegiatan pembelajaran kelas 5 selama ini? Kalau hambatan yang terjadi itu Bu, mencari sumber referensi atau buku-buku baru seperti itu. Karena di sini sangat susah sekali untuk mendapatkan sumber buku baru begitu Bu. Oh iya, jadi kurangnya referensi terutama untuk buku-buku baru ya, Ya, sehingga mungkin anak-anak agak bosan ya dengan buku-buku yang sudah lama. Nah, kalau misalnya ini seperti itu kondisinya, apa ya. rencana yang ingin Pak Septian lakukan? Nah, kalau rencana saya ingin mencari referensi atau buku-buku elektronik di internet. Nah, buku-buku elektronik di internet itu nantinya akan saya print, saya cetak, kemudian saya jilid seperti buku seperti itu, Bu, salah satunya. Oh, sangat bagus sekali ya ide Pak Septian ya. Jadi kita tidak menyerah begitu saja dengan keadaan Ya, sumber belajar atau mungkin buku-buku yang ada di perpustakaan di sekolah ya, tapi kita ya, juga bisa menggunakan media internet untuk meningkatkan literasi anak. Sebelum Pak Septian melakukan kegiatan tersebut, mungkin ya. kalau dievaluasi nih tingkat literasi anak di saat ini, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa ya Pak? Pada awalnya literasi anak itu ada di level 4, Bu. Setelah saya membuat kegiatan ini eh, bisa meningkat ke 6. Nah, ke 6 itu saya belum puas karena Oh, target saya tentukan adalah di nilai 8 seperti itu, Bu. jadi dari level tadinya 4 terus udah ada perubahan ke 6 dan Pak Setian ingin mengubahnya ke angka 8. 8. Nah, eh, komitmen yang ingin Bapak lakukan untuk sampai ke angka 8 itu, kira-kira kegiatannya apa saja atau programnya apa saja? Selain tadi menggunakan Internet. media internet ya, sumber Ya. belajar buku-buku diambil dari jadi e-book mungkin ya Pak ya, diambil dari e-book. Ya. Nah, kegiatan yang mungkin bisa dilakukan adalah terus mengkampanyekan membaca buku. Nah, kemudian melakukan kegiatan sebelum masuk kelas itu 15 menit untuk mewajibkan anak-anak membaca buku sesuai yang minat dan bakat mereka miliki, Bu, seperti itu. Oh iya, setelah ada sumber bacaan yang Bapak peroleh dari e-book, Ya, kemudian anak-anak dibiasakan untuk melakukan proses literasi ya di betul. kegiatan pembelajaran 15 Ya, menit sebelum belajar. ya. Nah, kapan akan komitmen ini akan Bapak lakukan dan berapa lama rencana akan Bapak lakukan kepada anak-anak? Mungkin dimulai dari 2 hari ke depan saya akan mencari sumber referensinya dulu, e-booknya. Hmm. Kan setelah didapat langsung dicetak, kemudian insya Allah bulan atau minggu berikutnya ya pada 7 hari kemudian bisa bisa disediakan untuk anak bisa ditaruh di pojok baca seperti itu, Bu. Berarti proses literasi anaknya mah dilakukan minggu depan ya Pak ya. Untuk Betul. dua hari ini Pak Septian akan mencari dulu sumber-sumber Referensinya. referensinya ya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah dilakukan kegiatan tersebut dan menurut Pak Septian itu misalnya belum berhasil mencapai di angka 8 tadi, apakah ada yang Pak Septian lakukan lagi? Mungkin bisa melakukan langkah-langkah yang lain, Bu, seperti misalkan menghadirkan bentuk literasinya tidak harus melalui buku, bisa Hmm. dikirimkan filenya kepada anak-anak, bisa bisa sambil bisa baca di rumah seperti itu. Mungkin langkah selanjutnya seperti itu kalau yang tadi belum berhasil. Oh iya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira siapa aja yang bisa dilibatkan oleh Bapak Ya. dalam kegiatan ini untuk meningkatkan literasi anak?
Ya, tentunya yang paling bertanggung jawab adalah saya sendiri, kemudian yang terlibat adalah saya selaku guru kelas 5, kemudian murid-murid saya dan juga teman-teman sejawat yang bersedia ingin membantu kegiatan tersebut. Seperti itu, Bu. Mm. Apakah ada yang lain mungkin yang bisa dilakukan? Kalau tadi kan baru rekan sejawat, sama Bapak sendiri, anak-anak. Apakah mungkin nggak untuk melibatkan orang tua mungkin di rumah Ya, gitu, biar anak juga terbiasa ya. melakukan itu, bukan hanya di sekolah? Ya, tentunya orang tua juga dapat dilibatkan juga dengan kepala sekolah dengan terus mengkampanyekan pentingnya literasi mungkin bisa sangat membantu hal tersebut, Bu. Oh iya, kalau saya tadi menyimak pembicaraan Bapak, dengan saya, program yang akan Bapak lakukan ini sudah sangat baik ya untuk Ya, meningkatkan literasi sekolah. Dan tadi Bapak ingin meningkatkan kebiasaan literasi ini yang kalau dinilai dari sebelumnya angka 4 menjadi 6 ya, dan ingin ditingkatkan ke 8 dengan program-program yang ingin Bapak lakukan, itu tadi pertama mencari sumber bacaannya dulu karena ketersediaan sumber bacaan di sekolah yang terbatas. Kemudian Bapak ingin coba menerapkan program literasi itu di kegiatan pembelajaran ya. Dan ya, Bapak juga ingin melibatkan berbagai pihak dalam program ini, mungkin kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan ya. murid dan orang tua serta pimpinan Bapak kepala sekolah ya. Betul. Semoga program yang Bapak akan lakukan nanti bisa sukses ya Pak ya. Amin. Terima Semangat terus kasih. ya Pak untuk terus Ya, melaksanakan gerakan literasi. terima kasih Bu telah ini mendengarkan sedikit curahan ke saya ke mengenai masalah tersebut sehingga saya dapat menemukan solusinya apa yang akan ditempuh untuk langkah selanjutnya seperti itu. Terima kasih sekali Bu. Ya. Iya, sama-sama Pak Septian. Ya. Semangat terus ya Pak ya. Semoga anak-anak kita makin senang membaca. Ya, mari kita lanjutkan aktivitas kembali. Ya, Iya, Assalamualaikum. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bagus sekali percakapan Bu Mus Dan dengan juga Pak Septi, sungguh menarik sekali ya. Yang ini saya tadi lihat pertanyaan Butia dari diganti dulu. percakapan Berarti nanti Butia Bu Mus, masuk ke sesi 3. Ya, ganti link baru ntar ya. Ya, 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 oke. Mohon maaf, gimana Bu Sri tadi? ya, Diulang lagi ya, aja Bu Sri. ya, saya melihat sungguh menarik sekali percakapan coaching antara Bu Mus dengan Pak Septian. Yang saya lihat apa yang ingin Ibu kembangkan mengenai yang pertama present kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot itu sudah Ibu Musrianti lakukan. Kemudian alur tirta yang saya lihat dari percakapan tersebut mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab semuanya saya lihat sudah terlaksana dengan baik. Dan percakapan yang Ibu lakukan pun dengan Pak Septi sudah terjalin kemitraan yang sungguh luar biasa ya, yang menarik sekali ya. Nah, sudah sangat baik sekali dari percakapan coaching ini. Dan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Mus, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depan, kira-kira apa Bu? Ya, mungkin ini Bu tentang mendengarkan aktif dengan rasa itu ya. Yang kadang Ya, itu. kita belum bisa maksimal tuh. Jadi kalau audiens apa atau coach kita sedang menyampaikan apa yang ingin diutarakannya, berbagi dengan kita, kadang kita belum sepenuhnya gitu, belum sepenuhnya bisa ikut merasakan gitu ya, atau belum bisa mendengarkan secara utuh gitu apa yang dirasakan oleh coach kita. Mungkin itu Bu ke depannya supaya proses coaching ini bisa saya lakukan dengan baik, ketiga kompetensi yang ada itu bisa saya lakukan dengan baik. Oh iya, bagus sekali Bu Mus. Jadi
tiga-tiganya bisa bisa Ibu lakukan nanti ya Bu ya ke depannya. Jadi dari yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dapat Ibu laksanakan ke depannya Bu ya. Iya, mudah-mudahan Bu Sri. Dan memang kita harus terus Amin. berlatih ya, karena Iya, memang iya, eh, ya bisa hanya sekali dua kali gitu iya. melakukan Jadi harus praktek. harus banyak latihan Bu ya. Iya. Ya, Terima mudah-mudahan. kasih juga atas apa masukan dari Ibu dan penilaian yang tadi sudah Ibu lakukan kepada saya. Iya, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya dapat lebih baik lagi ya untuk melanjutkan coaching-coaching berikutnya, Bu ya. Iya, Ya, amin. pokoknya waktu yang kita gunakan pada hari ini cukup sekian. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu Sri Agustini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kegiatan coaching dimulai, Ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, dan yang saya amati adalah yang pertama itu adalah alur tirta kegiatan coaching hari ini, di mana alur tirta ini meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga akan tampak pada kegiatan coaching nanti ya Bu ya. Ya, Bu. Dan Mudah-mudahan. rubrik yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Sri Agustini sebagai coach. Nah, itu adalah rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, kompetensi coaching kali ini apa yang ingin dikembangkan, Bu? Saya ingin mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Pertanyaan yang berbobot. Nah, apa indikator pencapaian tujuan atau pencapaian indikator seperti apa yang ingin Ibu harapkan atau muncul nanti di kegiatan coaching? Saya berharap dapat menggali kompetensi diri dari coach tersebut sehingga dia dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya tersebut gitu, Bu. Oke, baik. Berarti dalam kegiatan coaching ini, Ibu sebagai coach ingin Bu Musrianti ya nanti yang sebagai coach ya Bu ya? Iya, Iya. iya, Ya, betul. ya dapat menggali kompetensi dari coach agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, Seperti itu Ibu ya? iya, betul, Oke. Bu. Ya, baiklah saya persilakan kepada Ibu Sri Agustini sebagai coach dan Ibu Musrianti sebagai coach untuk memulai kegiatan coaching pada hari ini. Untuk melakukan Iya, terima kasih Bu Tia. Terima kasih, Bu Tia. Assalamualaikum Bu Agustin. Waalaikumsalam, Bu Anti. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah Ibu, saya baik. Hanya ini Bu, ada sedikit masalah yang saya hadapi yang ingin saya ya diskusikan dengan Ibu. Oh iya, silahkan Bu Anti dengan senang hati. Ada apa kira-kira, Bu ya? Iya, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya mengganggu waktu Ibu, dan Oh mungkin enggak, Bu, nanti enggak. kita Silakan. ingin ngobrol sedikit tentang masalah yang saya hadapi. Ya, pada Ya, saat kemarin saya mengajar Bu di kelas ya, ya, 11 MIPA ya. 1 tuh, saya melihat ada ya motivasi anak belajar itu agak kurang ya Bu, atau menurun. Ada anak Oh, yang pada saat saya menjelaskan materi itu ada yang terlihat mengantuk gitu, kemudian ada yang asik main HP sendiri, terus ada juga yang ya ngobrol dengan temannya gitu. Padahal saya udah coba menyajikan materi itu dengan ya cukup baik gitu. Itu sih masalahnya Ibu. oh. Iya, iya. Jadi yang saya bisa tangkap dari permasalahan Ibu, kurangnya motivasi atau menurunnya motivasi anak dalam belajar, Bu ya.
Ya, Ya, karena masih ada ibu temukan anak yang mengantuk, yang masih main HP, begitu Bu ya. iya. Ya. Memang Jadi sih Bu, karena mm, waktu belajarnya juga memang kebetulan itu setelah jam istirahat kedua ya. Jadi di siang hari oh itu, iya, mulai jam 1 lah. Jadi memang di ya saat-saat agak rawan. agak rawan ya Bu ya. Ya karena biasanya kalau udah mulai siang mulai ngantuk Bu ya. Iya. Ya. Nah, kira-kira yang ingin Ibu capai dari pertemuan kita ini apa Bu ya? Saya mungkin ingin nanti ada solusi ya untuk permasalahan saya ini. Hmm. Bagaimana agar motivasi siswa ini nanti dalam belajar tetap baik walaupun belajarnya di kondisi-kondisi jam belajar rawan, Bu, gitu. Kalau pagi hari memang mereka mungkin masih grace ya, masih inilah masih semangat gitu. Tapi kalau udah Iya, mulai siang hari itu ada agak menurun gitu. Nah, saya harapkan ya itu tetap bisa memiliki motivasi yang sama gitu. Walaupun waktu belajarnya berbeda. iya, iya. Betul, Bu. Jadi Ibu ingin meningkatkan motivasi belajar anak yang menurun di waktu-waktu jam rawan, kira-kira Bu ya. Karena Ibu Ya, memulai pelajarannya setelah memasuki istirahat gitu Bu ya. Jadi udah siang itu iya, biasanya anak sudah mulai mengantuk, sudah mulai bosan dan sudah mulai tidak tertarik lagi, apalagi yang Ibu bawakan materi pembelajarannya mengenai pembelajaran kimia Bu ya. iya Bu, pelajaran kimia ini memang ya butuh konsentrasi penuh ya, sehingga kalau belajar ya harus benar-benar hadir siswanya gitu di Iya, pembelajaran tersebut, bukan cuma hadir dirinya tapi juga hadir apa perhatiannya, iya, fokus gitu, sehingga iya, ya harapannya materinya bisa dipahami dengan baik. iya. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi tersebut, apa apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah Ibu tersebut? Iya, pertama kan ini karena eh, di jam-jam rawan ya. Jadi mungkin ingin Ya, nanti ke depannya saya ingin melakukan pembelajaran itu yang lebih menarik. Ya, kemarin waktu saya ikut di kelas CGP itu kita diminta untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan metode dan media belajar yang lebih variatif sehingga kita juga diharapkan nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan kompetensi sosial dan emosional di pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak itu bisa hadir secara penuh dalam belajar dan tetap semangat gitu. Dan pelajaran kimia walaupun mungkin menurut mereka sulit, nanti tetap menarik untuk dipelajari sehingga mereka tetap paham gitu, Bu. oh iya, bagus sekali yang akan Ibu lakukan dengan bagaimana Ibu mensiasati mereka supaya dapat menarik dalam pembelajaran Ibu ya, dengan tadi Ibu katakan membuat model-model pembelajaran yang bervariasi dengan metode dan media pembelajaran yang bervariasi itu sungguh sungguh baik sekali gitu Bu ya. Kira-kira dari apa yang akan Ibu lakukan, ada tidak tantangan-tantangan ke depan yang akan Ibu hadapi? Tantangannya sih pasti ada, Bu, karena ini merupakan hal yang baru juga buat saya ya, terutama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tentunya kita harus menyiapkan konten yang lebih variatif berdasarkan gaya belajar anak. Kemudian mungkin nanti dalam proses pembelajarannya juga saya harus lebih perhatian terhadap berbagai gaya belajar anak sama nanti mungkin kalau kita memberikan tugas eh, eh, untuk produk yang dihasilkan oleh anak juga harus variatif juga gitu. Nah, ini butuh kesiapan memang, kesiapan yang baik dari saya. Jadi mungkin saya harus membuat rencana pembelajaran yang baru yang memiliki konten pembelajaran berreferensi sekaligus tadi ada pembelajaran emosional sosial ya karena
Tadi agar anak itu tidak jenuh saat belajar, apalagi kalau materi yang saya ajarkan itu konsep dan hitungan kimia gitu. Dan di semester ini kebetulan materi-materinya banyak terkait dengan itu. Iya. Sungguh luar biasa apa yang akan Ibu lakukan ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosio-emosional ya sepertinya akan lebih menarik gitu Bu ya. Nah, kira-kira dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan tersebut dengan metode-metode yang bermacam-macam tersebut, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk merealisasikan itu, Bu? Yang pertama sih saya sendiri ya yang harus berusaha untuk menguasai konsep pembelajarannya dan mungkin persiapan-persiapan terkait dengan media pembelajaran. Kemudian yang kedua juga nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, khususnya yang mungkin CGP dan beberapa guru penggerak yang ada di sekolah untuk berdiskusi tentang meminta masukan dari mereka tentang pembelajaran ini dan ya minta saran masukan juga dari kepala sekolah dan tentunya melibatkan anak-anak yang nanti akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dan itu juga saya juga ingin apa nanti mungkin ada kegiatan praktikum gitu di akhir materi ini supaya anak-anak juga bisa selain menguasai konsep juga bisa bisa tahu juga apa yang realnya bisa dilakukan gitu di kegiatan praktikum. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu tersebut, Bu? Mungkin minggu depan, Bu, karena minggu ini saya masih persiapan dulu, persiapan untuk membuat RPP-nya, menyiapkan bahan ajarnya, menyiapkan medianya, menyiapkan LKS-nya gitu ya. Untuk minggu depan mungkin saya masih di kelas, pembelajaran di kelas untuk konsep dan untuk minggu depannya lagi rencana akan melaksanakan praktikum di laboratorium. Sungguh luar biasa, berarti dalam waktu seminggu mempersiapkan pembelajarannya dan yang seminggu kemudian mempraktekannya gitu Bu ya, dengan Ya, insya pembelajaran Allah Bu, praktik ya. mudah-mudahan tidak ada kendala. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Nah, kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini apa Bu? Bagaimana perasaan Ibu dan kira-kira apa yang Ibu temukan dalam pembicaraan kita Bu? Hasil pembicaraan kita tadi saya sudah bisa menemukan solusi yang harus saya lakukan terkait dengan meningkatkan motivasi belajar anak ya. Jadi tadi biar tidak jenuh, terus walaupun di jam-jam rawan masih tetap memiliki konsentrasi penuh, ya saya coba ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan juga menerapkan pembelajaran sosial emosional, baik di kelas maupun nanti mungkin pada saat saya melakukan kegiatan praktikum. Iya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Iya, iya mudah-mudahan rencana Ibu itu dapat berhasil. Kemungkinan yang ingin saya tanyakan, kira-kira kemarin yang Ibu lakukan kalau berdasarkan skala penilaian ya, dari 1 sampai 10 yang sudah Ibu lakukan dalam skala berapa, Bu? Pada Kayaknya skala berapa? baru antara 6 sampai 7 ya Bu ya, karena kan belum belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya, Masih masih standar-standar aja, belajarnya biasa, masih walaupun ada diskusi gitu ya. Walaupun ada penugasan kepada ya. anak, ada LKS yang digunakan, tapi kita masih ya mungkin di angka 7 lah Bu. Ya. Jadi angka 7 untuk saat ini Bu ya. Tapi harapan Ibu ke depan ketika Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu, kira-kira Ibu ingin mencapai skala berapa Bu? Minimalnya 8 ya kalau bisa 9 lebih baik Bu. Jadi mungkin Wah, anak luar tetap biasa. semangat belajarnya gitu. Kalau untuk Luar 10 kayaknya biasa, sulit Bu ya. Anti. Iya, luar biasa, Bu Anti. Saya menunggu kabar dari Ibu selanjutnya, Bu ya. Setelah Ibu merealisasikan apa rencana Ibu, nanti kita bertemu lagi, Bu ya. Iya Bu, Mudah-mudahan harapan yang ingin Ibu capai dapat terlaksana dengan baik, Bu. iya. Semoga aja ya Bu ya. Mohon doanya juga, Ya, mohon supportnya juga dari Ibu. ya, ya. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini, Bu ya.
Nanti seminggu kemudian kita ngobrol lagi Bu ya. Saya akan tanya lagi lebih lanjut mengenai hasil dari realisasi rencana Ibu tersebut ya Bu Mus. Iya Ya, Bu, insya Allah. Terima kasih ya, Ibu sudah meluangkan ya, waktunya sama-sama, berbagi dengan saya. sama-sama Bu Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Agustini yang sudah melakukan coaching. Terima kasih juga kepada Ibu Musrianti sebagai coaching. Nah, dari indikator yang ingin dicapai, saya lihat sudah tampak ya Bu, di mana Ibu berharap coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di pembelajaran di sekolah ya Bu ya. Ya, betul. Ya, dengan memunculkan pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian memunculkan pendidikan sosial dan emosional pada proses pembelajaran. Iya, Bu ya. Ya, betul, betul. Ya, saya lihat juga Koci Bu Mus di sini sangat terlihat enjoy, sangat benar-benar mengungkapkan segala apa yang di pikirannya dari tujuannya, kemudian sampai dengan rencana aksi ke depannya gitu ya. Tentunya itu semua berkat pancingan-pancingan pertanyaan dari Ibu Sri Agustini sebagai coach. Ya. Di sini coach juga saya lihat sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ya, Ibu setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa kiranya ke depannya yang ingin Ibu tingkatkan? Ya, yang ingin saya tingkatkan yang pertama yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, dan yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif. Sepertinya saya masih kurang dalam hal itu, Bu. Yang ingin saya tingkatkan itu. Berarti yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Ibu ya. Iya, betul. Iya. Oke, semoga Ibu dapat mempraktekkan kegiatan coaching ini ke depannya dengan lebih baik dan kompetensi ke depannya yang Ibu harapkan juga dapat Ibu dapatkan untuk segera untuk ditingkatkan kembali ya. Ya, amin. Iya, oke. Mungkin cukup sekian kegiatan kali ini. Ya, terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Sama-sama Ibu, Tia. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tia, Ibu Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi baik, Pak. wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Ya, tentunya Ibu Tia hari ini sudah mempersiapkan diri ya, mendiskusikan rubrik penilaian perlu kita lakukan atau sudah paham Ibu tentang itu? Sudah, baik. Kalau berikutnya adalah kompetensi coaching apa yang Ibu Tia kembangkan pada sesi kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, Pak. Baik. Nah, jadi lebih spesifik Ibu Tia ingin mengembangkan potensi yaitu mendengarkan secara aktif begitu ya Ibu Tia. Ya. Ya. Kemudian mengenai indikator apa nih keberhasilan sesi ini? Saya berhasil nih dalam coaching kali ini ketika saya dapat seperti ini. Nah, seperti apa itu Bu indikatornya? Kalau boleh saya nggak tahu. Indikatornya saya berharap Koci dapat menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Baik, jadi salah satu indikatornya adalah coach dapat membantu menemukan solusi ya Bu, seperti itu. Nah, kalau seperti itu silakan dimulai saja kali ini. Silakan waktu saya berikan kepada Ibu Tia dan Ibu Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Ya, Apa Bu Mus, kabarnya, Bu? bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Bu, saya sehat. Bu, tapi ada yang ingin saya obrolin nih dengan Ibu. Mungkin berbagi ini aja ya.
curhat lah sedikit Bu. Iya, Ibu mangga aja. Siapa tahu Iya. Ibu nanti Jadi bisa ada apa nih Ibu? membantu saya ya menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Saya kan guru kimia ya Bu ya. Dan di kelas 11 ini banyak materi yang harusnya saya praktikumkan. Tapi ternyata kalau saya cek alat bahan yang ada di lab itu sangat terbatas, baik jumlahnya maupun ini apa jumlah dari alat-alat yang digunakan maupun jumlah bahan yang akan kita gunakan gitu. Sehingga mungkin selama ini kalaupun saya ingin mengadakan praktikum dan anak-anak ingin praktikum juga saya agak kesulitan, Bu. Oh, gitu. Jadi Ibu memiliki kesulitan di mana ketika ingin melakukan kegiatan pembelajaran yang ingin sesuai dengan kompetensi dan tujuan dari pembelajaran atau materi tersebut terhalang atau terkendala dengan alat ya Bu ya, alat dan bahan praktikum ya Bu ya. Iya, gitu. Nah, atas permasalahan tersebut, kira-kira nih apa yang ingin dilakukan oleh Ibu? Rencananya saya ini Bu, karena sekarang kan anak-anak juga udah pada punya handphone ya. Dan saya juga pernah belajar tentang virtual lab. Jadi dan kita juga ada lab komputer kan. Jadi mungkin saya ingin mencoba praktikum, tapi menggunakan virtual lab gitu. Jadi tidak langsung menggunakan alat dan bahan di laboratorium karena tadi saya udah cek alatnya juga terbatas. Kalau kita mau buat 6 kelompok juga tidak cukup, 4 kelompok juga tidak cukup. Kalau bisa paling saya cuma bisa demonstrasi gitu di kelas. Nah, untuk bahan juga kurang. Nah, kemarin saya sudah belajar tentang virtual lab dan ini ternyata sangat menarik juga kalau bisa saya terapkan gitu anak-anak. Selain itu juga mungkin untuk materi seperti indikator asam basa itu saya juga bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan. Jadi menggunakan bahan-bahan alam Bu gitu. Jadi nggak hanya menggunakan indikator yang buatan gitu. Itu sih Bu rencananya. Bagus sekali ya Ibu. Jadi ingin memanfaatkan teknologi ya Bu ya. Teknologi yaitu Iya. virtual lab. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, Ibu dalam pencapaian tujuan Ibu ada di skala berapa nih Bu? Karena kita agak jarang praktek, ya paling 1 semester, apalagi kemarin pas lagi COVID ya agak susah. Ya selama ini saya karena paling menggunakan YouTube aja, contoh praktikumnya itu di YouTube, baru di skala antara 5 sampai 6 Bu, pengalaman anak tentang praktikum itu gitu. Jadi pasti ada di skala 5 sampai 6 ya Bu ya. Nah, kira-kira nih hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu nih? Ya tadi Bu, terkendala fasilitas laboratorium ya yang terbatas. Sehingga kita tidak bisa praktek langsung. Idealnya kan kita praktek langsung gitu. Nah, tapi dari hambatan ini tadi saya mencoba mencari solusi. Selama ini sih memang hanya dengan menonton video praktikum bersama anak-anak di kelas gitu saat saya kegiatan pembelajaran. Terus ya kadang juga saya bagikan apa link YouTube-nya itu di WhatsApp atau di GCR gitu untuk mereka tonton. Cuma kalau hanya ditugaskan aja untuk nonton itu apa video praktikum hasil dari yang lain atau sekolah lain, ya kan mereka malah lebih penasaran, Bu. Kalau kita nonton aja nih, gimana kalau kita praktek? Kapan prakteknya gitu? Kadang-kadang muncul pertanyaan di anak seperti itu. Nah, sehingga saya untuk menjawab seperti ini kan kita butuh persiapan juga ya gitu. Jadi, nah ternyata pas saya cek kebutuhan yang saya inginkan untuk praktikum itu di lab ya ada keterbatasan tadi. Ada yang bahannya ada, alatnya kurang, atau ada yang
alatnya lengkap, tapi bahannya tidak cukup gitu untuk anak-anak praktik. Paling hanya bisa demonstrasi gitu kalau selama ini gitu, Bu. Hmm, hmm. Nah, untuk mencapai tujuan Ibu, itu ada nggak Bu strategi apa yang Ibu eh, apa namanya Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, mungkin ke depannya saya ingin tadi Bu mencoba hal baru yang buat saya ya tentang virtual lab. Berarti nanti anak-anak diajak ke lab komputer gitu karena memang butuh ini jaringan internet yang kuat gitu kalau untuk menggunakan virtual lab. Kalau menggunakan handphone mereka di kelas juga sebenarnya bisa aja kalau mereka punya paket data ya gitu. Jadi kalau jaringan internet mereka punya, tapi kalau mungkin lebih kondusif kalau bisa dilaksanakan di lab itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin nanti kalau yang terkait dengan bahan-bahannya tersedia di lingkungan mereka itu bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan gitu. Untuk seperti misalnya materi apa indikator asam basa itu kan kita juga bisa menggunakan bahan-bahan alam sebagai indikatornya gitu, Bu. Ini saja sih yang baru tergambar di saya selain tadi memperlihatkan video-video yang ada di YouTube. Wah, Ibu bagus sekali ya Bu ya. Eh, Ibu berencana untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar peserta didik gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus jangka waktunya kira-kira berapa lama nih? Bu? Kalau untuk persiapan mungkin saya bisa 1 minggu ini berkoordinasi juga dengan anak untuk yang praktek menggunakan bahan alam mah ya. Tapi kalau untuk virtual lab sebenarnya bisa dimulai juga minggu depan, Bu. Itu kalau nanti saya harus koordinasi dulu dengan apa guru TIK ya, khawatir nanti digunakan untuk praktek komputer. Tapi kalau misalnya mungkin jadwalnya nanti saya harus lihat jadwal yang kira-kira kosong sehingga anak-anak bisa menggunakan lab komputer untuk mencoba menggunakan virtual lab. Berarti dalam jangka rencana Ibu dalam jangka 1 minggu ini terrealisasi ya Bu ya. Iya, Nah, inginnya sih eh, secepatnya. ya, iya betul. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu nih untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya saya harus sendiri punya motivasi yang kuat ya Bu ya untuk bisa ngejalanin itu. Terus nanti yang anak-anak juga harus dipersiapkan untuk terutama pada saat menggunakan bahan alam karena harus mereka yang bawa berarti harus diinformasikan sebelumnya 2-3 hari sebelumnya gitu atau seminggu sebelumnya. Ya mungkin saya juga harus membuat LKS yang disesuaikan dengan prakteknya ya gitu dengan menggunakan media yang ada di sekitar gitu. Nah, kalau untuk virtual lab juga karena ini menggunakan apa teknologi ya hal yang baru, mungkin saya juga harus menyampaikan dulu sosialisasi ke mereka bahwa nanti kita akan menggunakan virtual lab, prakteknya di laboratorium dan tetap seperti seolah-olah kita melaksanakan praktikum, kalian juga harus tetap menghasilkan data-data dan saya juga harus menyiapkan LKS untuk mereka isi di kegiatan tersebut gitu. Hmm. Hmm. Wah, untuk menggunakan virtual lab ini menurut saya ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya, karena waktu Ya, saya sekolah itu belum ada tuh yang namanya virtual lab gitu. iya, saya Wah, juga iya, ini baru tahunya kalau pas pelajaran saya ikut pakai itu, pelatihan Bu kemarin. Saya ikut pelatihan kepala lab wah, dan salah satu tugasnya adalah harus bisa mengoperasikan virtual lab ini dan ternyata memang sudah disiapkan oleh Kemendikbud Bu. Ada gitu di itunya di situsnya ya di situs Kemendikbud walaupun memang masih hmm, terbatas gitu, baru beberapa praktikum aja. Nah, berarti karena saya juga melibatkan penggunaan lab komputer, berarti saya juga harus berkoordinasi dengan kepala lab komputernya ya atau dan guru-guru hmm, lain yang mungkin nanti bisa membantu saya di kegiatan praktikum. Karena di kami belum ada hmm. laboran, Dan ya luar saya harus biasa. menyiapkan sendiri, paling dibantu sama rekan guru kimia yang lain. Gitu, Bu. Hmm.
Dan luar biasanya sekali, Ibu masih mau terus belajar gitu ya, mengupdate ilmu tentunya dengan tujuan agar dapat membantu peserta didik dalam apa namanya mencapai apa namanya tujuan-tujuan dari kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Begitu Ibu, benar? Iya Bu, saya juga ya itulah penasaran masa sih di udah maju teknologi gitu ya, masa nggak ada solusi gitu untuk sekolah-sekolah yang mungkin kondisinya kan di beberapa di Indonesia ini banyak sekali yang fasilitas labnya terbatas ya. Bahkan di kami aja Hmm. baru dapat bantuan lab kimia itu tahun ini gitu. Jadi ya pastilah permasalahan yang saya alami juga mungkin dialami juga oleh guru-guru kimia yang lain sehingga ya kami harus mencari solusi gitu untuk masalah ini. Dan alhamdulillah ternyata setelah saya ikut pelatihan, ternyata ada virtual lab gitu yang bisa digunakan untuk anak praktikum dan setelah saya mencoba itu waktu itu seru gitu. Tinggal masukin data ke aplikasi tersebut langsung muncul hasilnya gitu. Jadi seolah-olah kita praktek tapi di dunia maya. Mungkin untuk anak-anak zaman sekarang justru ini lebih menarik mungkin ya gitu. Walaupun hanya sebatas pengalaman pengalaman apa ya Secara dunia virtual. mayanya gitu, tidak langsung Iya. praktek. Oke. Nah, berarti tindak lanjut Ibu setelah sesi coaching ini apa nih, Bu? Saya akan mencoba ya Bu tadi menerapkan praktikum dengan menggunakan virtual lab di lab komputer untuk materi eh, yang pH lah, pH asam basa. Tapi kalau untuk indikator asam basa, kita bisa menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar ya. Rencananya sih mudah-mudahan minggu depan udah bisa praktek salah satunya gitu. Kalau misalnya mana yang lebih siap di anak-anak. Kalau memang bahan-bahan udah siap, mereka bisa yang menggunakan bahan alam dulu. Nanti kalau misalnya yang bahan alam sudah selesai, baru saya akan menggunakan virtual lab. Disesuaikan dengan materi ajar yang saya sampaikan di semester ini, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya, dari suatu permasalahan yang ada, Ibu mampu menemukan solusi. Menurut saya ini tepat ya Bu ya, karena menggunakan alat-alat di mana alat teknologi yang di mana anak-anak sekarang sangat menyukai hal itu gitu ya. Semoga kedepannya nih rencana Ibu bisa terrealisasi dengan baik dan tujuan Ibu juga tercapai ya Ibu ya. Ya, Bu. Amin. Semoga dimudahkan juga. Terima Oke, kasih Ibu mungkin ya. sudah mau ngobrol dengan saya. Sama-sama Ibu, ini juga jadi ilmu baru buat saya. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian Ibu ya sesi coaching hari ini. Iya Bu, mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu ya. Terima kasih atas berbagi. Iya, enggak kok Bu, nggak ganggu. Nanti Iya, kalau uh, kita bertemu lagi, kita bisa sharing-sharing lagi nih Bu mengenai hal yang Ibu sampaikan pada hari ini. Gitu. iya, Insya Allah Bu. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih Ibu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Penampilan yang sangat luar biasa sekali ya, seperti induk dengan anaknya. Aduh, Pak Septian selalu begitu. Memang kalau siapa aja yang ngobrol sama Ibu Andi seperti ini, seperti ngobrol sama anak gitu. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasinya. Yang pertama tadi adalah yang terpenting alur tirtanya sudah tersampaikan dengan baik, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawabnya sudah disampaikan atau sudah dipertanyakan dengan baik. Kemudian obrolan tersampaikan secara alamiah, natural, dan benar-benar seperti proses coaching pada lapangan yang sesungguhnya. Kemudian Ibu Tia sudah merangkum masalah, jadi ketika Bu Anti menyampaikan masalah, tidak langsung memancing jawaban berikutnya, tetapi merangkum dulu masalah apa yang disampaikan ke Bu Tia seperti itu. Kemudian terlihat mencatat percakapannya,
Kemudian yang masih menjadi sedikit kekurangan yaitu sempat lupa yaitu pertanyaan berikutnya apa nih? Nah, itu mungkin yang sempat terjeda seperti itu. Mungkin Bu Tia bisa sebelumnya mencatat dulu pertanyaan apa saja yang ingin disampaikan. Kalau sudah disampaikan baru dicoret. Jadi tahap berikutnya bisa ingat itu pertanyaan yang mana nih yang belum ditanyakan seperti itu. Nah, kemudian eh, pertanyaannya cukup variatif, tidak terpaku pada alur tirta, bisa berkembang ke arah yang baik begitu, tetapi tidak lebih keluar daripada alur tirtanya itu sendiri. Itu yang saya amati seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih baik daripada hari ini, terjun di lapangan lebih jauh lebih bagus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Septian dan Bu Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu Tia dan Pak Septian? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melakukan proses coaching ya, dan saya sebagai observer dari rubrik penilaian yang harus kita lakukan. Saya lakukan sebagai observer. Mungkin saya ingin bertanya dulu ke Pak Septian, apa ada yang akan didiskusikan dulu? Tidak ada Bu, sepertinya rubrik penilaiannya sudah jelas kita sepakati bersama seperti itu. Iya, untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada sesi coaching ini apa ya Pak kira-kira? Pada sesi coaching kali ini saya ingin mengembangkan mengenai mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Ya. Indikatornya apa kira-kira Pak Septian? Beberapa indikator untuk mendengarkan secara aktif, yaitu saya dapat mendengarkan melalui rasa, kemudian dapat menyimpulkan kesimpulan masalah, dan dapat mencari bersama-sama solusi Bu, dengan coachingnya. Ya, yang pertama indikatornya adalah mendengarkan dengan rasa, kemudian dapat menyimpulkan masalah, mencari solusi dari coachingnya ya, dan menyimpulkan dari hasil coaching ini. Ya, semoga nanti bisa Bapak lakukan di kegiatan coaching ini ya. Kepada Bu Tia dan Pak Septian dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya Bu. Ya. Halo Bu Tia. Ya Pak. Apa yang ingin kita sesi ini Bu? Sepertinya sedang dilanda masalah ini Bu. Iya, saya sedang dilanda gundah gulana Pak. Jadi gini Pak, ada kendala yang terjadi pada pembelajaran saya di kelas, khususnya pada materi permainan alat musik tradisional. Itu Pak. Ya, seperti apa itu? Iya, jadi siswa-siswi saya ini kan kalau saya lihat mereka tuh kurang familiar dengan nada-nada pentatonik Pak. Sedangkan ketika memainkan ketika memainkan alat musik tradisional itu sebelumnya saya mengajarkan dulu nih nada-nada pentatonisnya. Nah, saya melihat anak-anak kesulitan gitu akan hal itu. Gitu. Salah satunya ya karena memang mereka tidak terbiasa mendengarkan nada-nada pentatonis, berbeda ketika mereka mendengarkan nada-nada diatonis. Contohnya pada lagu-lagu pop, dangdut, seperti itu Pak. Ya. Baik, jadi kelihatan sekali masalah Ibu Tia ya tidak jauh-jauh lagi dari berhubungan dengan seni, terutama seni musik yang Ibu ampu. Nah, jadi Ibu Tia mengalami kesulitan pada materi permainan alat musik tradisional, khususnya muridnya kurang familiar terhadap nada pentatonis seperti itu ya. Kemudian apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kali ini, Bu? Yang ingin saya capai tentunya saya berharap pada pertemuan ini saya mendapatkan solusi terbaik, Pak,
atas atau untuk pembelajaran pada materi ini, di mana Baik, ya, di mana kesulitan saya itu jadi merambat ke masalah-masalah lain, Pak. Jadi yang harusnya pertemuannya 8 pertemuan menjadi 10 pertemuan, seperti itu, Pak. ya. Mm-mm. Nah, jadi tujuan kali ini adalah mencari solusi terbaik ya Bu. Jadi hanya ada solusi satu, yaitu solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, sejauh ini apa yang Ibu telah lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu? Sejauh Apa yang ini, sudah Ibu Tia lakukan mengatasi tersebut? ya, sejauh ini saya terus menerus memperkenalkan mereka tentang lagu-lagu tradisional dulu ya Pak ya, khususnya lagu berlaras degung gitu. Jadi di kelas saya puterin dulu tuh musik-musiknya, lagu-lagu dengan laras degung biar mereka terbiasa dengan nada-nada pentatonis. Seperti itu Pak, baru sampai situ Pak usaha saya. Ya. Jadi salah satu solusinya yang Ibu tempuh adalah terus menerus memperkenalkan lagu-lagu tersebut ya Bu. Ya. Nah, apakah dari solusi tersebut sudah ada kelihatan kemajuannya seperti itu Bu? Kalau saya lihat sih kemajuannya anak jadi ini aja Pak, jadi mengenal nada pentatonis ya, walaupun memang belum begitu paham ya Pak sampai benar-benar paham, tapi paling tidak mereka jadi tahu ketika saya membunyikan satu nada itu masuk ke nada pentatonis, seperti itu Pak. Nah, kemudian rencana apa yang menjadi langkah selanjutnya setelah ini untuk membuat rencana aksi ke depannya Bu, untuk bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang dicapai? Rencana ke depannya saya mau membuat mau membuat media pembelajaran berupa audio Pak, berupa audio, dan membuat media imitasi. Jadi media audio ini berupa rekaman, bisa pakai suara saya juga, rekaman dengan nada-nada pentatonis terlebih dahulu, memperkenalkan pentatonis itu ada 5 gitu, dan terus menerus itu tuh biar anak-anak tuh untuk mempelajari nada pentatonis tuh nggak cuma di kelas, dimana di kelas itu kan cuma bertemu selama 1 minggu sekali. Jadi kalau melalui audio mereka bisa belajar dimanapun, kapanpun, dimana saja yang mereka mau gitu. Nah, kalau untuk media imitasinya itu tujuannya biar anak itu tahu posisi wilahan yang harus mereka pukul ketika nada da itu wilahan mana yang harus mereka pukul. Nah, jadi wilahan itu tuh lempengan-lempengan yang ada di saron, yang ada di salah satu alat gamelan, salah satunya kan saron. Nah, saron itu ada lempengan-lempengannya tuh, nah itu namanya wilahan. Nah, saya mau mengarahkan anak untuk membuat media imitasi biar mereka terbiasa gitu, tahu secara visual bahwa saron itu seperti itu, kemudian nada da itu mukulnya di mana, mi itu mukulnya di mana, seperti itu. Jadi mereka bisa latihan di rumah gitu, di mana aja, kapan aja. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi yang akan Ibu tempuh adalah dengan membuat audio itu sendiri dengan suara Ibu sendiri dan media imitasi seperti itu ya Bu. Ya. Nah, kemudian indikator keberhasilan seperti apa yang Ibu harapkan untuk ke depannya? Indikator keberhasilannya tentunya anak jadi paham mengenai nada-nada pentatonis, khususnya laras degung. Ketika saya memberikan mereka tugas untuk menghafalkan satu lagu daerah, khususnya lagu daerah Sunda gitu ya Pak ya, mereka tidak kesulitan lagi gitu karena mereka sudah terbiasa mendengar gitu kan. Jadi anak itu bisa musik itu biasanya diawali dari kebiasaannya mendengar musik gitu. Jadi saya berharapnya indikator keberhasilan saya salah satunya itu. Kemudian anak jadi tahu, anak mengetahui wilahan mana sih yang harus dipukul ketika mereka ingin memainkan nada da, kemudian wilahan mana yang harus dipukul, nada mi, na, ti, dan la, dan seterusnya, seperti itu Pak.
Baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya yang indikator yang Ibu tetapkan. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana ini dan kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam rencana lebih lanjut ini, Bu? Yang bertanggung jawab terhadap rencana ini pastinya diri saya sendiri, karena ini kan kaitannya dengan keberhasilan pembelajaran saya di kelas. Kemudian kalau yang untuk membantu, saya pasti akan melakukan sharing bersama teman rekan sejawat saya yang satu rumpun. Nanti saya sharing bagaimana sih pembelajaran di kelas yang lebih inovatif lagi agar dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran tersebut gitu, Pak. Nah, sungguh sangat baik sekali ya Bu, rencana kedepannya bisa melibatkan temannya sendiri untuk membantu menyukseskan pembelajaran Ibu dalam bidang seni ini. Nah, kemudian berikutnya mari kita bersama-sama membuat jadwal Bu untuk meninjau kemajuannya seperti apa, mencari solusi lain ketika hal tersebut sudah dilakukan, kemudian masih terdapat kekurangannya Bu. Nah, mungkin ada lagi yang bisa kita bicarakan Bu ke depannya. Iya, kalau untuk waktunya sendiri, saya menargetkannya di minggu depan. Jadi untuk minggu ini saya sudah masuk satu kelas, Pak. Nah, untuk kelas-kelas lain dimulai di minggu depan. Jadi semoga di kelas lain bisa lebih baik dari kelas yang sudah saya ajar saat ini, gitu, Pak. Nah, untuk langkah pertama, saya mau membuat Ya. dulu rencana pembelajarannya karena sudah memasukkan media imitasi dan media audio itu. Jadi saya buat lagi tuh rencana pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Sangat baik sekali solusi yang Ibu temukan ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersesi coaching lagi untuk melihat perkembangan Ibu ke depan. Mari Bu kita melanjutkan aktivitas berikutnya Bu, karena Bel istirahat sudah harus bergegas masuk ke kelas lagi Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas kegiatan hari ini. Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Ya, silakan kembali ke observer. Ya, terima kasih Bu Tia dan Pak Septian yang sudah melakukan proses coaching dari yang sudah saya amati tadi mengenai kompetensi yang ingin Pak Septian kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang baik ya, mendengarkan dengan baik, dan indikatornya tadi coach bisa menemukan masalah, mencari solusi terhadap masalah, tadi juga sudah ditemukan. Kemudian untuk kegiatan alur tirtanya juga sudah muncul ya, dari tujuan, indikator, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah terlihat. Makanya mungkin nanti ke depannya jika Pak Septian ini akan melakukan proses coaching lagi, saya ingin menanyakan ke Pak Septian, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Nah, untuk ke depan Bu, yang lebih saya ingin mengasah lagi pertanyaan berbobot Bu, karena saya tadi melihat pertanyaan saya masih kurang berbobot, yaitu masih terpaku pada alur tirta, belum mengembangkan atau belum mengeksplor lebih coaching yang di coaching, sehingga informasi yang disampaikan memang sudah dalam, tapi itu karena mungkin bisa lebih dalam dari kalau pertanyaan saya lebih berbobot Bu, seperti itu. Ya, berarti Bapak ingin meningkatkan bagaimana bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga alur coaching ini nanti Ya. mengalir seperti air gitu ya. Ya, Jadi betul. tidak terlihat kaku, terus coach dengan coachee ada komunikasi dua arah yang mengalir dengan baik. Walaupun tadi juga saya sudah lihat sih di awal-awal sudah ada terlihat itu gitu ya. Cuma mungkin pas di yang rencana aksi apa dan tanggapan itu tadi agak ada sedikit
masalah di pertanyaan yang sempat Bapak sampaikan. Semoga kompetensi yang Bapak inginkan bisa diterapkan di kegiatan coaching lainnya ya. Dan untuk Bu Tia, terima kasih juga sudah menjadi coach yang baik ya untuk kegiatan hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan coaching hari ini dengan berkalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.